teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin sharing satu saham yang menurut saya di tahun 2021 ini akan memberikan dividen yield yang tinggi. Ya, yaitu saham Dimas ya, atau Pura Delta Lestari, atau saham dengan kode emiten DMAS ya. Nah, ini adalah value sheet dari saham Dimas itu sendiri ya. Saham Dimas di mana tahun 2020 kemarin menghasilkan laba 1,3 triliun rupiah. Ini bagus banget ya, karena di tahun 2020 kemarin saat kondisi resesi, saat ekonomi sedang susah, Dimas masih bisa mencetak pertumbuhan laba bersih walaupun hanya naik 1%. Ya, artinya apa? Artinya saham Dimas survive terhadap kondisi krisis. Nah, menariknya di sini, ketika laba bersih Dimas naik ya, jadi kalau kita lihat bagan di sini, tahun 2019 laba bersih Dimas naik signifikan. Yang menyebabkan ROE-nya juga naik dari 6,9% menjadi 20%. Dan biasanya ketika perusahaan bisa menghasilkan ROE yang naik signifikan, valuasinya pun ikut naik. Yang menyebabkan harga saham Dimas di tahun 2019 kemarin menjadi beggar. Nah, cuman saya tidak akan menyoroti di harga sahamnya, tapi saya menyoroti di sini, yaitu dividennya teman-teman sekalian ya. Jadi sejak tahun 2019 kemarin di mana Dimas menghasilkan laba bersih yang naik signifikan, artinya dividennya juga naik. Ya, bahkan di 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 dividen payout rasionya di atas 100%. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Dimas bisa memberikan dividen payout ratio di atas 100%? Karena kasnya besar. Ya, karena Dimas bisa menghasilkan kas yang besar di 2 tahun terakhir ini. Nah, sekarang kita lihat nih berapa posisi kas akhir tahun 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya per tahun 2020 kemarin, posisi kas Dimas berada di angka 1,3 triliun rupiah. Ya, ini adalah posisi kas terakhir di akhir Desember tahun 2020 ya. Jadi kalau kita hitung ya, potensi dividen yang akan kita dapatkan di tahun 2021 ini dari saham Dimas, maka kita bisa tulis seperti ini ya. Ini adalah tools mengenai menghitung dividen ya, tools untuk menghitung dividen. Nah, di sini kita tulis saja 1,3 triliun dari laba bersih yang dihasilkan Dimas. Misalkan di RUPS besok Dimas mengatakan atau Dimas memutuskan bahwa dividen yang akan dibagikan adalah sebesar 100% dari laba. Ya, maka di sini kita tulis saja angka 100% ya. Di sini jumlah saham yang beredar ada 48 miliar lembar saham ya. Ini ada teman-teman bisa dapatkan di laporan keuangannya ya. Ada di situ dicantumkan bahwa jumlah saham yang beredar Dimas sebesar 48 miliar lembar saham. Nah, harga saham Dimas posisi tanggal 14 April 2021 ini ditutup di harga 236. Ya, jadi kita tulis saja angka 236 di kolom harga saham ini. Tinggal enter dan potensi dividen yield yang kita dapatkan jika kita beli saham Dimas di harga 236 adalah 11,8%. Ya, angka 11,8% ini pastinya sangat bagus ya untuk kategori investasi, di mana kalau kita bandingkan dengan deposito ya, bunga deposito saat ini hanya sekitar 3%, ya jauh banget gitu. Kita bandingkan dengan ori dan juga sukuk yang terakhir diterbitkan pemerintah di mana kuponnya hanya sekitar 5,5%, ya bagus banget, masih jauh di atas bunga deposito maupun kupon ori dan sukuk yang diterbitkan pemerintah. Ya. Jadi menurut saya saham Dimas ini layak untuk kita jadikan investasi jika kita mengejar dividen. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kalau kita dapat harga 236, gimana kalau kemarin kita sudah terlanjur beli di harga tinggi, di harga pucuk, katakanlah kita terlanjur beli di harga 300 ya. Maka dividen yield-nya, potensi dividen yield-nya masih tinggi, 9,3%. Jadi masih 2 kali lipat dari kupon obligasi yang diterbitkan pemerintah ya, baik itu ori maupun sukuk. Kemudian juga 3 kali lipat dari bunga deposito bank. Jadi ini menurut saya masih layak ya untuk kita jadikan investasi jika kita mengejar dividen. Nah,
Tentu saja teman-teman sekalian, ini adalah potensi ya, potensi karena kita tidak tahu nanti hasil RUPS-nya akan membagikan dividen payout ratio sebesar berapa gitu. Tapi yang jelas kalau kita lihat historisnya 2 tahun terakhir selalu di atas 100%. Ya, jadi kita anggap 100% saja dari laba yang dihasilkan tahun 2020 kemarin akan dibagikan dalam bentuk dividen ya. Nah, teman-teman sekalian ya, maksud saya adalah saya ingin men-sharingkan tools ini ya, tools menghitung dividen dan juga tools untuk analisa saham ya, yaitu yang saya sebut ya, biasa kami sebut dengan value sheet. Nah, teman-teman bisa dapatkan tools ini secara gratis ya. Jadi kami bagikan secara gratis kepada teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal download saja ya, linknya ada di dalam deskripsi di video ini ya. Silahkan teman-teman download. Ada 5 tools yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis dan 5 tools ini masing-masing ada video tutorialnya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk analisa saham ya. Oke, mungkin itu sekilas sharing yang saya bagikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.